Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran yang merupakan salah satu materi untuk mata kuliah media sarana dan bahan ajar PNF di program studi pendidikan masyarakat. Media pembelajaran merupakan hal penting yang harus dikembangkan dan dirancang oleh seorang pendidik pada program-program pendidikan nonformal. Kenapa? Karena dalam sebuah proses pembelajaran di program pendidikan nonformal juga sering terjadi hambatan-hambatan dari peserta didik dalam menerima informasi, isi pelajaran atau isi materi yang disampaikan oleh pendidik. Oleh karena itu, media pembelajaran menjadi hal penting untuk dirancang oleh seorang pendidik. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang telah diungkapkan oleh Duludu tahun 2017, diantaranya yang pertama adalah media pembelajaran visual atau media yang hanya dapat dilihat seperti foto, gambar, poster, kartun, dan contohnya misalnya ada grafik dan lain-lain. Kemudian ada juga media pembelajaran audio. Biasanya ini adalah media pembelajaran berupa rekaman suara. Karena media yang hanya dapat didengar seperti rekaman suara seperti radio juga termasuk dalam media pembelajaran audio. Kemudian media pembelajaran audio visual. Media pembelajaran yang dapat didengar sekaligus dilihat, misalnya film ataupun video-video presentasi. Dan kondisi saat ini di tengah perkembangan zaman kita seringkali dapat menggunakan atau mempelajari media pembelajaran audiovisual pada tayangan-tayangan di televisi atau bahkan di YouTube, karena di YouTube itu banyak sekali video-video atau film-film yang dapat digunakan untuk penyampaian sebuah materi atau saat kita belajar mandiri. Kemudian multimedia pembelajaran atau media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap. Jadi ada audio visual, kemudian juga dapat digunakan secara interaktif. Ini merupakan multimedia pembelajaran, misalnya game pendidikan atau game edukasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah media pembelajaran berbasis realita atau media nyata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran, misalnya kebun binatang atau pantai atau kebun juga bisa dijadikan sebagai salah satu media dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pun dalam penentuan media pembelajaran ada taksonomi media pembelajaran. Jadi ada beberapa pandangan terkait dengan taksonomi media pembelajaran yang mengutarakan terkait dengan ragam media pembelajaran atau jenis media pembelajaran itu sendiri. Berikut ini disajikan beberapa taksonomi media pembelajaran menurut beberapa para ahli. Taksonomi yang pertama adalah taksonomi media pembelajaran oleh Cam Dayton. Cam Dayton mengemukakan media pembelajaran terdiri dari media cetakan meliputi bahan yang disiapkan di atas kertas untuk media pembelajaran dan informasi. Kemudian ada media panjang, overhead transparansi, rekaman audio tape, seri slide, dan film strips, penyajian multi-image, rekaman video, dan film hidup, dan juga komputer. Nah, dalam hal ini ya, kaitannya dengan media pembelajaran yang telah disebutkan di sebelumnya, komputer ini termasuk dalam media pembelajaran multimedia. Kemudian ada juga taksonomi media pembelajaran oleh Rudy Bretz. Rudy Bretz mengemukakan 7 klasifikasi media, yaitu media audiovisual, media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, dan media audio, serta ada juga media cetak. Kemudian taksonomi media pembelajaran oleh Gagne. Gagne mengelompokkan 7 media pembelajaran, diantaranya adalah benda untuk didemonstrasikan, media komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Kemudian ada juga hierarki Duncan atau taksonomi media pembelajaran oleh Duncan.
Yang pertama adalah dibedakan berdasarkan tingkat kerumitan perangkat media. Yang pertama, yang kemudian semakin tinggi satuan biaya, semakin tinggi sifat penggunaannya. Itu adalah beberapa taksonomi media oleh beberapa ahli di bidang media. Kemudian juga ada taksonomi Edling. Media pembelajaran merupakan bagian dari unsur rangsangan belajar, yaitu dua unsur untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi objek audio dan subjek visual, serta dapat disejajarkan dalam kerucut pengalaman Edgar Gale. Jadi taksonomi Edling ini mengemukakan atau mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Gale. Nah, ini adalah kerucut pengalaman Edgar Gale. Jadi pengalaman belajar atau hasil belajar peserta didik itu secara konkret didapatkan dari pengalaman langsung, kemudian mengerucut ke atas secara abstrak melalui lambang kata. Itu adalah taksonomi oleh Edling. Kemudian karakteristik media pembelajaran, dalam hal ini pembahasan ini karakteristik media pembelajaran lebih kepada media visual, media audio, kemudian media audiovisual. Pertama kita bahas adalah media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual merupakan media dengan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Ini diungkapkan oleh Rosidah tahun 2016. Media pembelajaran visual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah repeatable atau dapat digunakan berkali-kali dengan menyimpannya. Jadi ketika kita menyimpan media pembelajaran visual, kita bisa gunakan lagi di lain kesempatan atau di lain kegiatan pembelajaran. Kemudian dapat meningkatkan ketajaman analisa, dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik seperti yang telah dijelaskan di materi sebelumnya, di video presentasi sebelumnya, bahwa seringkali peserta didik itu kesulitan jika memahami makna dari sebuah teks saja, maka perlu ada visual atau gambar untuk mempertajam analisa. Kemudian juga untuk mengatasi keterbatasan tadi yang dimiliki oleh peserta didik yang kurang memahami atau ketika dia belajar dengan teks saja dia tidak bisa memahami konsep tersebut. Kemudian dapat menanamkan konsep yang benar, tadi sudah dijelaskan. Kemudian dapat membangkitkan keinginan dan minat baru karena nggak cuma teks, tapi ada gambarnya juga. Kemudian dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik. Kemudian karena proses pembelajaran tidak monoton, sehingga pendidik bisa menyampaikan materi tidak hanya dengan ceramah tapi dengan menggunakan media, sehingga perhatian peserta didik akan meningkat. Selain itu juga ada kekurangan dari media pembelajaran visual ini, itu hanya terbentuk tulisan dan gambar sehingga kurang detail. Jadi tidak ada suara, tidak ada kronologis dalam bentuk tahapan-tahapan yang bisa dinikmati secara visual, dan disertai audio itu akan kurang detail. Jadi hanya bisa dipahami secara visual saja. Kemudian sudah pasti karena visualnya terbatas, kemudian media visual yang bentuknya cetak akan menghabiskan banyak biaya, karena ketika kita mau menggunakan pasti menggunakan cetakan, terlebih ketika kita mau mengirimkan media pembelajaran ini pada suatu daerah yang prosesnya atau tempatnya jauh sehingga perlu tambahan biaya. Itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, media pembelajaran visual itu sendiri karena ini berbasis visual, maka perlu memperhatikan bagaimana letak penggunaan warna, penggunaan gambar, sehingga media pembelajaran yang dibuat oleh pendidik atau dirancang oleh pendidik akan menarik untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga media audio pembelajaran. Media audio pembelajaran merupakan salah satu jenis media non-cetak berupa suatu sistem yang dikemas dalam bentuk
sinyal audio yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran guna membantu pembelajar dalam menguasai kompetensi tertentu yang berkaitan dengan mendengar dan menyimak. Itu seperti yang diutarakan atau disampaikan oleh Kustandi dan Darmawan. Media audio itu contohnya adalah ketika kita belajar bahasa Inggris saat sesi mendengarkan atau listening. Nah, di situ kita mendengarkan, kemudian kita bisa menyimak dan memperhatikan apa sih yang diungkapkan oleh atau apa yang ada dalam isi rekaman tersebut. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari media audio. Kelebihan yang pertama adalah peserta didik yang tunanetra maupun tunaksara dapat belajar melalui audio pembelajaran. Jadi tunaksara misalnya pada program keaksaraan, ketika kita mau mengawali sebuah pembelajaran, kita bisa menggunakan media audio pembelajaran karena tunaksara itu karakteristiknya adalah belum mampu memahami atau membaca sebuah tulisan, hanya bisa mendengarkan. Jadi kita bisa menggunakan memancing atau merangsang pemahaman awal menggunakan audio pembelajaran. Untuk anak-anak atau untuk peserta didik yang belum dapat membaca, media audio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa permulaan. Kemudian media audio dapat membawakan pesan verbal yang lebih dramatis daripada media cetak seperti drama-drama di sandiwara drama di radio. Kemudian kekurangannya membutuhkan kehatian dalam penggunaannya karena tanpa memberikan rangsangan visual dapat membosankan dan mengganggu pembelajaran. Perbaikan biasanya menuntut diproduksinya rekaman baru dan dibuat kopi rekaman baru sehingga menambah waktu dan biaya. Kemudian perlu berkali-kali dalam memperkirakan kecepatan penyajian materi verbal karena penyajian suara yang cepat akan menyulitkan peserta didik memahami materi karena media audio itu hanya rekaman suara sehingga ketika peserta didik kehilangan fokus pada menit-menit tertentu maka peserta didik akan kehilangan atau kesulitan memahami sebuah materi. Oleh karena itu dalam penyusunan media pembelajaran pendidik harus memperjelas audio atau suara yang disampaikan. Kemudian jika menggunakan latar musik, maka musiknya jangan sampai melebihi suara dari rekaman suaranya itu sendiri. Karena penggunaan musik juga dapat merangsang perhatian atau minat dari peserta didik. Tapi kalau jika berlebihan maka akan merusak daripada isi materi yang akan disampaikan. Kemudian ada juga media audiovisual. Media audiovisual merupakan media pembelajaran yang menggabungkan media suara, gambar, diam atau gerak. Kemudian ini adalah pemaparan dari Widya Laksono, Mas Huri dan Lucianti tahun 2020. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari media audiovisual. Media audiovisual dapat digunakan untuk memanipulasi waktu, untuk mengamati sesuatu objek dengan durasi lama. Kemudian media audiovisual dapat membantu untuk pengamatan objek dengan durasi yang sangat singkat. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang prosesnya sangat singkat. Kita bisa gunakan media pembelajaran. Kita bisa buat media pembelajaran dengan efek slow motion sehingga peserta didik memahami secara benar proses terjadinya sebuah kejadian tersebut. Kemudian media audiovisual dapat memudahkan pengamatan di tempat yang jauh atau sulit terjangkau. Dengan adanya media pembelajaran, kita tidak perlu mendatangi sebuah tempat yang jauh atau yang berbahaya sekalipun. Kita bisa menggunakan media pembelajaran audiovisual. Kelemahan pengadaan media audiovisual memerlukan biaya yang banyak. Kemudian pada saat digunakan, gambar bisa saja bergerak terus. Jika peserta didik tidak fokus, akan ketinggalan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik harus bisa memperhatikan detail bagaimana dalam proses pengembangan media audiovisual, terutama dalam penggunaan suara dan juga penggunaan gambar, karena audiovisual itu kan menggabungkan antara visual dan audio. Kemudian refleksi dari materi ini adalah media pembelajaran memiliki jenis yang beragam yang bisa dipilih oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Juga
Media visual, audio, dan juga audiovisual memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga perlu untuk pendidik ketahui dalam pemilihan media pembelajaran yang akan dikembangkan nantinya. Itu adalah refleksi dari pembelajaran atau dari materi tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.